Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala di malam hari ini kajian tematik dengan tema persiapan menuju bulan Ramadan, karena sudah begitu dekatnya bulan Ramadan, bahkan mungkin tidak terasa. Sepertinya Ramadan tahun lalu baru kemarin, belum lama ini sudah mau datang lagi bulan Ramadan. Terasa begitu dekat waktu, dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, bahwa di akhir zaman nanti waktu itu terasa dekat dan terasa cepat. Nah, mungkin ini adalah salah satu yang kita rasakan pada sekarang ini. Namun kapan hari kiamat juga bukan sebuah pertanyaan yang harus dibahas, namun yang lebih penting adalah apakah kita sudah menyiapkan untuk nanti di hari kiamat nanti. Pun halnya dengan Ramadan, sudah begitu dekat Ramadan di depan kita, maka ada yang lebih penting dari itu. Sudahkah kita menyiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Sya'ban, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah bulan yang banyak kelalaian. Kata beliau, "Hadza syahrun yaghfalun nasu anhu, au dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu." Bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia banyak lalai. Maka di bulan yang ternyata Rasulullah sifati sebagai bulan yang manusia banyak lalai, yaitu antara bulan Rajab dengan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan dan memuliakan bulan Sya'ban. Yang ini adalah bulan menuju ke bulan Ramadan. Ini adalah perhatian Rasulullah, bentuk perhatian Rasulullah bagaimana beliau menyiapkan diri beliau untuk menghadapi dan menyambut bulan Ramadan. Yang Ramadan adalah bulan yang mulia, banyak keutamaan, banyak fadilah, banyak keberkahan, namun bagaimana manusia menyambutnya. Akan tapi ternyata Rasulullah menyampaikan bahwa manusia di bulan Sya'ban ini banyak yang melalaikan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan yang harus disiapkan. Makanya kalau kita mempelajari bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan bulan Sya'ban ini, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dari istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syahran qat illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban." Kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak berpuasa sunnah daripada di bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan sudah pasti penuh puasanya. Namun di bulan selain Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, namun tidak sampai penuh. Maka hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita bagaimana beliau sangat bersemangat untuk melaksanakan ibadah dan puasa di bulan Sya'ban, yaitu sebagian besar hari-hari di bulan Sya'ban Rasulullah berpuasa meskipun tidak semuanya. Kemudian kata Ibnu Hajar, kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kana siyamuhu fi Sya'ban tatawwu'an aktsaru min siyamihi fi ma siwah wa kana yasumu mu'dhama Sya'ban. Ini masih tentang bagaimana Nabi Muhammad puasa di bulan Sya'ban yang saat ini kita berada di nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban adalah puasa sunnah yang paling banyak dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada sebagian besar bulan Sya'ban. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak puasa di bulan Sya'ban? Dari kalau bulan Ramadan sudah jelas penuh. Dari 11 bulan yang tersisa, yang paling banyak dilaksanakan puasa oleh beliau adalah bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Hal ini disampaikan oleh sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Hampir penuh, hampir full. Sebulan puasa, hampir. Kenapa begitu wahai Rasulullah? Ini menandakan Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat, ingin mengetahui apa fadilahnya, apa keutamaannya. Kenapa Rasulullah begitu semangat melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban? Kemudian beliau menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Jawaban beliau kepada Usamah bin Zaid, wahai Usamah, dzalika syahrun. Bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia banyak lalai. Lalai dari menjalankan amal soleh, lalai dari menjalankan ibadah-ibadah. Manusia banyak lalai di bulan Sya'ban ini, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan manusia akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Diangkatnya amalan-amalan manusia kepada Rabbul Alamin di bulan Sya'ban. Lalu kemudian yang ketiga kata beliau, oleh sebab itu maka aku sangat suka, aku sangat ingin apabila amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Karena tidak tahu diangkatnya di hari kapan, apakah di pertama bulan Sya'ban, apakah di nisfu Sya'ban, apakah di akhir Sya'ban, maka Rasulullah berusaha untuk melaksanakan puasa hampir sebulan bulan Sya'ban. Karena beliau ingin ketika amalannya diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini sebagai persiapan bulan Ramadan. Beliau benar-benar menyiapkan diri, menyiapkan jiwa, menyiapkan fisiknya untuk menghadapi bulan Ramadan. Maka kalau kita sering
mendengarkan bagaimana Rasulullah ketika bulan Ramadan, ajwadun nas, manusia yang paling banyak bersedekahnya, paling cepat melaksanakan kebaikan. Ketika sholat tarawih disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau sholat malam di bulan Ramadan 11 rakaat, tapi kata Aisyah, tapi jangan tanya bagaimana panjangnya saat ruku, bagaimana panjangnya Nabi Muhammad saat sujudnya. Artinya beliau sangat lama rukuknya dan sangat lama sujudnya dan bacaannya panjang. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika keadaan beliau bisa melaksanakan puasa amalan Ramadan dengan penuh maksimal, ternyata beliau sudah awali dengan melaksanakan dan memaksimalkan ibadah-ibadah itu di bulan Sya'ban. Kalau kita artikan bahwa Nabi Muhammad ini sudah melakukan persiapan-persiapan. Sebelum masuknya Ramadan, beliau sudah siapkan dulu di bulan Sya'ban. Banyak amalan-amalan yang beliau kerjakan dan dimaksimalkan. Namun ini adalah keteladanan kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal bagaimana kita bisa menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan umat yang hidup di zaman Rasulullah. Kita bukan mungkin sangat jauh dari kata orang yang soleh, orang yang banyak beribadah. Namun ternyata kondisi kita sebelum menyambut bulan Ramadan, bagaimana kondisi kita? Apakah kita sudah menyiapkan atau ibadah kita masih sama dengan ibadah-ibadah sebelumnya? Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti yang disampaikan adalah bagaimana agar kita bisa mengetahui apa saja persiapan untuk menuju bulan Ramadan. Kemudian di bulan Sya'ban sebagai pengingat disampaikan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Kana yakunu alayya as-shaumu min Ramadhana, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban." Kata Aisyah, aku pernah memiliki tanggungan atau hutang puasa Ramadan karena suatu uzur. Kemudian kata Aisyah, tapi dan aku tidak bisa untuk menunaikan hutang Ramadan itu sampai masuknya bulan Sya'ban. Lalu kemudian Aisyah baru kemudian melaksanakan mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban yang mendekati Ramadan. Maka ini sebagai pengingat, sudah di bulan Sya'ban, mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tanggungan puasa Ramadan di tahun lalu bisa mungkin diingat-ingat atau mungkin sudah punya catatannya, lalu kemudian berupaya untuk segera menyelesaikan karena tersisa 15 hari atau mungkin kurang dari itu 14 hari bulan Sya'ban ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kalian yang saat Ramadan maridhan, sakit, atau dalam bepergian safar yang mengharuskan untuk berbuka saat itu, membatalkan puasa Ramadan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka harus menggantikan di hari-hari setelahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan Sya'ban, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sangat bersemangat untuk puasa di bulan Sya'ban, maka kalau boleh kita mengartikan itu adalah bentuk persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bulan Sya'ban, jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah fase terakhir persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan begitu banyak keutamaannya, setiap amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan balasannya. Kemudian setiap amalan pun yang dilakukan oleh hamba-hambanya maka akan menjadikan penyebab dia disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ketika dilaksanakan dengan maksimal, maka Ramadan akan memudahkan seseorang untuk diijabah doa-doanya. Maka tidak ada yang harus kita lakukan melainkan persiapan yang maksimal di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban adalah bulan yang harus kita persiapkan untuk menuju Ramadan,
bulan untuk kita melatih diri dengan amalan-amalan ibadah menuju Ramadan, bulan pembekalan sebagai bekal kita untuk nanti menghadapi bulan Ramadan. Dimulai dari puasa-puasa sunnah yang bisa dikerjakan di bulan Sya'ban. Lalu kemudian bagaimana sholat sunnah kita? Bagaimana sholat sunnah kita selama bulan-bulan ini? Kalau kemudian kita mengevaluasi diri ternyata masih belum banyak, ternyata masih kurang rawatibnya, atau mungkin sholat duha, qiyamul lailnya, maka tersisa sekian belas hari di bulan Sya'ban ini. Bismillah, semoga kita bisa memaksimalkan sebagai bentuk persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana juga dengan tilawah Al-Quran kita? Tilawah Al-Quran kita seperti apa di bulan Sya'ban? Lalu kemudian setelah Ramadan tahun lalu mungkin kita mengevaluasi sudah berapa kali kita hatam, berapa banyak kita membaca Al-Quran. Selepas Ramadan tahun kemarin, bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran? Seberapa rajin dan sering kita tilawah Al-Quran sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah mendekatkan diri kita di bulan Ramadan, yaitu sekarang di bulan Sya'ban. Maka mestinya kita pun bisa menambah ibadah tilawatul Quran kita. Lalu kemudian sedekah kita yang nantinya di saat di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dianjurkan untuk bersedekah. Maka kalau kita tidak membiasakan dari sekarang pun akan terasa berat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita harus mulai merubah level ibadah kita. Mulai harus meningkatkan kualitas ibadah kita daripada hari-hari biasa, daripada bulan-bulan sebelum Sya'ban. Mungkin kita tambah sholat sunnahnya, rokaatnya kita tambah, tahajudnya mulai kita gaungkan lagi, mulai kita semangati lagi keluarga kita, tilawah Al-Qur'annya yang mungkin sebelumnya sekian halaman maka ditambah lagi. Bagaimana zikirnya, zikir pagi petang, zikir ba'da salat, dan zikir-zikir umum tasbih, takbir, tahlil, dan tahmid. Maka ini semua butuh pembiasaan. Kalau kebiasaan-kebiasaan ini belum kita mulai, maka saat Ramadan akan terasa berat. Namun kalau di bulan Sya'ban ini bismillah kita mulai kita sedikit nambah lagi zikir kita, nambah lagi sholat sunnah kita, tilawah Al-Quran, lembarannya ditambah lagi, tambah lagi. Maka biidnillahi ta'ala nanti saat datang Ramadan, ibadah di bulan Ramadan tidak terasa berat. Ibadah puasa, sholat sunnah, sholat tarawih, qiyamul lail akan terasa ringan di bulan Ramadan. Pun kita akan menghadapi Ramadan dengan penuh semangat karena sudah membiasakan diri di bulan Sya'ban ini. Maka harapannya adalah ketika Ramadan kita penuh dengan persiapan, penuh dengan semangat, kita bisa mendapatkan halawatul ibadah. Manisnya ibadah, nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf mengingatkan kita tentang bulan Sya'ban. Di antaranya disampaikan oleh Amr ibn Qais. Amr ibn Qais rahimahullahu taala, beliau berkata, "Idza dakhala Sya'bana aghlaq afwan." Kana Amr ibn Qais, diceritakan, dikisahkan bahwa Amr ibn Qais ketika masuk bulan Sya'ban aghlaqa tijaratah, maka beliau menutup dagangannya. Karena profesinya sebagai pedagang, memiliki tempat untuk berusaha. Ketika masuk bulan Sya'ban, Amr ibn Qais ini menutup dagangannya. Tutup. Kemudian watafarragha liqiraatil Qur'an. Lalu beliau memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur'an. Lalu kemudian Amr ibn Qais mengatakan, "Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan." Sungguh beruntung bagi orang yang memperbaiki jiwanya, memperbaiki dirinya sebelum masuknya bulan Ramadan. Oleh karenanya
Amr bin Qais memberikan keteladanan sampai harus merelakan dunianya. Ditutuplah tokonya lalu kemudian menyibukkan diri dengan Al-Quran. Mungkin terasa berat di kita, membutuhkan ma'isyah, membutuhkan ekonomi, mungkin bisa di apa namanya, kalau biasanya buka toko 10 jam, wah ini sudah Sya'ban. Bahkan sudah di pertengahan Sya'ban, mungkin dikurangi menjadi 8 jam, 6 jam. Atau mungkin tetap tokonya buka, tapi sembari kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikirnya, sehingga tidak menghalangi antara dunia dan akhirat. Namun kalau kemudian sudah makomnya seperti Amr ibn Qais ini sudah makom sangat tinggi. Atau kemudian juga mungkin banyak kaum muslimin yang saat bulan Ramadan benar-benar full untuk ibadah, dan itu pun mungkin kita dapati saudara kita, mungkin kerabat kita, karena saya mendapati salah satu saudara saya kalau bulan Ramadan sudah masuk, maka beliau dagangannya sudah tutup. Beliau dagang di tengah kota, dagang sayur, dagang kupat untuk sarapan pagi. Kalau sudah masuk Ramadan, ya jelas tutup karena nggak buat sarapan. Tapi ketika saya tanya, "Kenapa nggak dagang di malam hari?" Jawabannya, "Sudah, saya pengen fokus di Ramadan saja." Nah, ini salah satu keteladanan. Lalu kemudian dikatakan juga oleh para ulama salaf, "Wa kanu yaquluna idza dakhala Sya'ban, hadza syahrul qurra." Dahulu para ulama mengatakan kalau sudah masuk Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulannya membaca Al-Quran. Bulannya orang yang senang dan gemar membaca Al-Quran akan semakin banyak membaca Al-Qurannya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau usaha kita, performa kita di bulan Sya'ban ini bagus dan meningkat, maka biiznillahi taala kita punya bekal untuk bisa maksimal nanti beribadah di bulan Ramadan. Namun kalau kemudian di bulan Sya'ban kita masih keadaannya sama dengan sebelumnya, maka untuk maksimal di bulan Ramadan butuh upaya yang sangat besar, butuh usaha yang sangat keras, sehingga butuh untuk kita mulai persiapkan bekal, kita latih diri kita, terbiasakan diri kita sehingga nanti saat Ramadan dituntut untuk bisa lebih banyak beribadah di 10 hari pertama. Lalu kemudian masuk di 10 hari kedua, akan semakin banyak lagi harusnya kita melakukan ibadah. Di 10 hari ketiga, banyak amalan-amalan i'tikaf yang Rasulullah dikisahkan di bawah 10 hari terakhir, beliau selalu menghidupkan malam-malamnya. Artinya beliau tidak tidur di malam hari, untuk beribadah full di malam harinya. Kondisi beliau bisa seperti itu, karena memang beliau sudah menyiapkan. Itu pun makom beliau sebagai seorang Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diri kita yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan khilaf, penuh dengan kelalaian, tentunya harus lebih bisa mempersiapkan diri menghadapi atau menyambut bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah persiapan yang pertama, yaitu dengan kita memuliakan bulan Sya'ban dengan memaksimalkan ibadah-ibadah bulan Sya'ban, ibadah-ibadah di bulan Sya'ban sebagai bentuk latihan, pembekalan diri, dan persiapan diri untuk saat nantinya masuk Ramadan, kita sudah penuh dengan kesiapan, semangat, dan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang ringan melaksanakan ibadah saat bulan Ramadan nanti. Lalu kemudian persiapan yang kedua yang harus kita lakukan adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Menyegerakan taubat ini wajib hukumnya. Menyegerakan taubat hukumnya adalah wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah harus disegerakan. Maka taubat hukumnya adalah segera,
wajib untuk disegerakan dan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberatkan diri kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh adalah karena dosa-dosa yang kita pikul, dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, menyuruh kita untuk segera bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, taubat yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus menyegerakan taubat? Karena manusia banyak salahnya. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap manusia khata', banyak melakukan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita bertobat dan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita mengevaluasi diri selama 1 tahun ini atau mungkin 11 bulan setelah Ramadan tahun kemarin, 10 bulan, 11 bulan ini, sudah berapa dosa dan maksiat yang kita lakukan? Dan mungkin belum kita taubatin, belum kita istighfar kepada Allah. Atau berapa banyak perintah yang kita lalaikan. Perintah Allah atau perintah Rasulullah yang kita lalaikan. Atau mungkin kita kerjakan, tapi tidak dengan semangat. Kita kerjakan, tapi dengan kusala, malas-malasan. Kenapa harus taubat? Karena berapa banyak waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi ternyata kita lalaikan. Lalaikan dengan urusan-urusan dunia kita, lalaikan dengan mungkin permainan-permainan kita, lalaikan dengan HP, dengan sosmed, dengan film kalau zaman sekarang yang dengan eranya gadget. Maka kalau kita menghafal salah satu doa, doa sehari-hari kita yaitu doa keluar kamar mandi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan sunnah, doa keluar kamar mandi adalah ghufranaka, yang artinya, ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah. Hal ini kalau kita cermati dan ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kenapa doa keluar kamar mandi adalah ghufranaka, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah dosa yang dilakukan saat di dalam kamar mandi? Kata beliau, memohon ampun ketika keluar dari kamar mandi karena saat di dalam kamar mandi kita ini tidak berzikir kepada Allah. Kita lepas dari zikir dan lepas dari mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat zikir. Memang tidak boleh baca Al-Quran, zikir tidak boleh. Maka jeda waktu sekian menit di dalam kamar mandi kita tidak berdoa, kita tidak berzikir pada Allah, maka ketika keluar disunahkan ghufranaka. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Maka kata Syekh Abdul Razak, ini adalah karena kelalaian kita saat di dalam kamar mandi. Maka ini adalah kelalaian yang karena hajat. Lalu bagaimana dengan kelalaian sekian banyak waktu kita, sekian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, lalu kita lalaikan dalam bersyukur, dalam bentuk ibadah. Maka sudah sangat seharusnya kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyampaikan di dalam tafsirnya tentang taubatan nasuha yang harus dilakukan oleh seorang mukmin yang Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa itu taubatun nasuha? Disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, syarat taubat dikatakan sebagai taubatan nasuha adalah yang pertama, orang tersebut menghindari dosa yang saat ini dilakukan.
menghindari dan menjauhi dosa-dosa yang saat ini. Kemudian yang kedua, menyesali dosa-dosa yang telah lalu dan bertekad untuk tidak melakukan dosa dan kemaksiatan di masa yang akan datang. Ini 3 syarat yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu dosa yang dilakukan saat ini, yang sedang kita lakukan, maka segera kita taubati kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dosa yang sudah kita lakukan sekian banyak sebelumnya, maka kita menyesalinya, mengakuinya, lalu kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertekad, berazam bahwa ke depan akan meninggalkan dosa dan maksiat. Kemudian beliau menambahkan syarat yang keempat, apabila dosanya berkaitan dengan hak adami, hak sesama manusia, maka harus diselesaikan terlebih dahulu antara manusia dengan manusia sebelum dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada penghalalan dulu. Manusia yang kita zalimi, yang kita sakiti, yang kita ghibai, maka kita minta maaf. Lalu kemudian jika manusia itu sudah memaafkan, menghalalkan, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, agar nanti saat masuk bulan Ramadan dengan harapan Allah sudah membersihkan, mengampuni dosa-dosa kita, sehingga beban yang ada dalam punggung kita berupa dosa ini sudah Allah ampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa wada'na anka wizrak." Wa wada'na anka wizrak. Dan telah aku ampuni dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Maksudnya adalah disampaikan oleh ahli tafsir, maksudnya adalah kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa jahiliyah karena memang kondisinya. Bukan karena menyembah patung berhala, tidak. Nabi Muhammad SAW Allah sucikan jiwa beliau, diri beliau dari menyembah kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun disampaikan bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa dihindari di masyarakat jahiliyah yang kemudian dilakukan oleh beliau saat itu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan dan mengampuninya. Meskipun sebagian ulama tafsir mengatakan wa wada'na anka wizrak bukan berkenaan dengan dosa, akan tapi Allah berikan keringanan beban dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wada'a, yaitu meletakkan. Maka seakan-akan dosa itu seperti sebuah beban yang kemudian diambil dan diletakkan, dijauhkan dari tubuh seseorang. Sehingga ketika dosa itu dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan, Allah mengampuni dosa-dosanya, memaafkan kesalahan-kesalahannya, maka dia akan mudah dan akan ringan di dalam menjalani amalan-amalan ibadah. Karena yang memberatkan kita beramal soleh, beribadah adalah karena dosa yang telah kita lakukan. Salah satu ulama ketika beliau terlewat dari sholat qiyamul lail selama 40 hari berturut-turut, terlewat dari qiyamul lail, lalu kemudian mengatakan, ini karena dosa yang telah aku lakukan. Ada lagi seorang ulama yang satu malam terlewat lalu mengatakan, ini pun karena dosa yang telah aku lakukan sehingga Allah melewatkan diriku dari melakukan qiyamul lail, salat tahajud, yang termasuk salat yang paling mulia setelah salat wajib. Maka bagaimana dengan kondisi kita, sekian banyak salat sunnah yang kita tinggalkan, qiyamul lail yang telah kita tinggalkan. Mungkin kita mendapati diri kita pernah dihadapin di suatu keadaan, kita sholat wajib, untuk melaksanakan sholat sunnah benar-benar terbuka kesempatannya. Nggak ada yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat sunnah, tapi ternyata ada rasa berat dan malas untuk melaksanakan sholat sunnah. Ketika di waktu duha, kita mendapati waktu kosong, yang kita tahu keutamaan sholat duha, tapi untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat duha, kok berat, kok malas.
Kita mendapati mungkin waktu malam hari terbangun, tapi untuk kemudian mengambil wudhu, menjalankan 2 rakaat pun berat. Maka ini semua adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang harus kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eee, semoga bisa berfaedah apa yang kertas yang telah dibagikan. Itu di antara, doa istighfar dan doa taubat yang diambilkan dari hadis-hadis yang sahih dan ayat-ayat. Ditulis di antara karena memang doanya banyak. Doanya banyak, istighfar itu banyak, doa taubat itu banyak, namun di antaranya disebutkan 6 agar, tidak difahami bahwa hanya ini saja, enggak. Sangat banyak. Di antara yang pertama adalah Allahummagfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahummagfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Ini doa taubat dan doa istighfar yang sangat agung, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Muslim mengucapkan doa ini, ya Allah, ampunilah kesalahanku dan ampunilah kejahilanku dan ampunilah sikapku yang melampaui batas dalam urusanku. Kemudian ampunilahku segala hal yang lebih engkau ketahui. Mungkin ada hal-hal yang itu kesalahan, itu dosa, kita nggak tahu. Kita lupa atau kita tidak merasa kalau itu dosa. Maka dengan doa ini semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa yang kita tidak tahu kalau itu dosa. Allahumma firli jiddi. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang aku perbuat dengan serius. Jiddi, yaitu kesalahan yang diperbuat dengan serius, serius. Wahazli, ataupun kesalahan yang aku lakukan karena candaan. Tapi itu sebuah kesalahan, itu sebuah dosa. Ataupun kesalahan wa khata'i, kesalahan, ampunilah kesalahanku yang aku tidak sengaja melakukan kesalahan itu. Wa amdi, dan ampunilah kesalahanku yang aku lakukan dengan sengaja. Wa kullu dzalika indi, dan ampunilah segala kesalahan yang aku lakukan. Nah, ini adalah doa taubat dan doa istighfar. Kemudian, doa yang kedua, ketiga, dan keempat mungkin, sebagai bacaan nanti saat di rumah, semoga bermanfaat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus kita mulai tobat di bulan Sya'ban ini? Karena nanti saat masuk bulan Ramadan, ibadah taubat harus benar-benar kita semakin meningkatkan taubatnya. Karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Allah membuka pintu taubat, membuka pintu surga selebar-lebarnya, menutup pintu-pintu neraka, memudahkan orang untuk beribadah. Lalu kemudian kalau tidak kita awali taubat dari sekarang, mungkin nanti akan berat, akan tidak terbiasa. Namun kalau dari sekarang kita terbiasa untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan doa-doa yang warid yang ada dari Al-Qur'an ataupun dari hadis, ataupun dengan doa tobat dengan bahasa yang kita mampu, bahasa yang kita bisa, maka saatnya nanti masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan, kenapa pentingnya tobat ini? Rasulullah mengatakan saat bulan Ramadan nanti, rahima anfum ri'in adraka syahra ramadana thumman salakha anhu walam yughfar lah. Sungguh merugi, celaka bagi seseorang yang mendapati bulan Ramadan, lalu kemudian telah selesai bulan Ramadan, telah pergi bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Karena mungkin ibadah yang belum maksimal, atau karena mungkin kesalahan-kesalahan yang terus dilakukan, atau mungkin berat untuk melakukan amalan ibadah karena dosa yang belum kita taubati, atau mungkin taubat yang belum kita lakukan saat bulan Ramadan karena belum terbiasa
dan belum diawali saat bulan Sya'ban atau bulan-bulan sebelumnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di fase terakhir persiapan ini, pertengahan terakhir bulan Sya'ban ini dengan banyak tobat semoga memudahkan kita nanti saat bulan Ramadan, dari mulai pertama Ramadan terus kita memaksimalkan dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di setiap malam dari malam-malam Ramadan akan membebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya. Kemudian persiapan yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ramadan adalah harus kita lakukan doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'aus shadiq. Doa penuh dengan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa untuk apa? Doa untuk dimudahkan dalam melakukan amal soleh. Doa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ringan dan semangat dalam melaksanakan amal nanti di bulan Ramadan. Sehingga para ulama salaf bahkan mempersiapkan bulan Ramadan ini dari 6 bulan sebelumnya. Dengan mereka selalu mengucapkan doa, Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini para ulama dahulu selama 6 bulan sebelum Ramadan melazimkan dan mendawamkan doa ini. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah diriku kepada Ramadan, kepada bulan Ramadan dengan selamat. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepadaku. Antarkan Ramadan itu kepadaku agar aku bisa menjumpai bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan sampaikan bulan Ramadan ini agar menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang harus kita terus panjatkan. Kalau belum bisa dengan bahasa Arabnya, ya dengan bahasa Indonesianya. Meskipun sudah tersisa 11 hari atau 12 hari, kita tidak perlu, jangan terlalu pede ya untuk, "Wah, insyaallah sampai Ramadan lah." Enggak, karena kita nggak tahu yang namanya umur sampai kapan, hari kita sampai kapan, hanya Allah yang tahu tentang ajal kita. Maka semoga dengan kita memperbanyak doa, "Ya Allah, sampaikan diriku sampai bulan Ramadan. Pertemukan aku bulan Ramadan dalam keadaan sehat, semangat menjalani ibadah, ringan dan mudah menjalankan ibadah." Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dan menolong kita. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala menjelaskan kenapa harus berdoa dalam mempersiapkan diri menyambut Ramadan, kenapa harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan alasan dua. Yang pertama adalah karena lemahnya manusia, lemahnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia atau seorang hamba itu tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan, mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berat untuk sholat. Kita berat untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Kita berat untuk melaksanakan ibadah puasa, berat. Ini semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia lemah. Sehingga doa yang tulus kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan dan kemudahan untuk kita menjalani ibadah bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kenapa harus berdoa kata beliau? Karena al-hidayah. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Karena kalau tanpa hidayah, kita tidak melaksanakan sholat. Kita nggak baca Al-Quran, kita nggak mau melaksanakan puasa tanpa hidayah. Adanya kita sholat karena Allah, adanya kita sholat, adanya karena kita beribadah, adanya kita membaca Al-Quran, adanya kita berpuasa, ini semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian persiapan yang keempat sebelum datang Ramadan agar kita menyambut Ramadan dengan penuh semangat adalah memperbaiki jiwa.
dan membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Memperbaiki dan membersihkan hati. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan pesan, nufusukum matayakum ila rabbikum fa aslihu matayakum tusilukum ila rabbikum. Kata beliau, nufusukum matayakum ila rabbikum. Jiwa-jiwa kalian adalah kendaraan yang akan membawa kalian menuju Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita ini, jiwa manusia ini adalah diibaratkan seperti kendaraan yang akan membawa kita menuju kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa aslihu, maka perbaikilah kendaraan kalian. Perbaikilah kendaraan kalian agar dia bisa mengantarkan kalian kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, dalam keadaan bertakwa. Sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat Al Hasan Al Basri dengan cara perbaiki jiwa kalian. Nah, salah satunya adalah dengan memperbaiki dan membersihkan hati kita dari sifat dengki, sifat iri yang akan mengotori dan memberatkan hati kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saumu syahris sabri wa salasatu ayyami min kulli syahrin yudhibna waharus sadr." Kata beliau, puasa pada bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan, dan berpuasa sunnah 3 hari setiap bulan itu dapat menghilangkan panas dan kegerahan dalam hati. Penyakit yang ada dalam hati itu bisa dibersihkan dengan puasa. Maka sisa bulan yang ada, semoga dengan puasa yang kita lakukan juga bisa memberikan tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita, dan membersihkannya dari kotoran-kotoran hati agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim. Kemudian yang terakhir, bekal yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah bekal ilmu. Di bekal yang kelima tadi, kita membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati. Tadi disebutkan secara khusus, yaitu dengki, hasad, kebencian kepada sesama manusia, kepada sesama muslim. Karena ini yang paling banyak menjangkiti dan mengotori hati. Kita banyak bermuamalah dengan orang, kita banyak bertemu dengan orang, mungkin ada kebencian, mungkin ada marah, mungkin ada hal-hal yang menyebabkan dengki dan iri. Dan ternyata sifat ini jika bisa dilepas dari diri kita, ini menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah, ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, kemudian Rasulullah mengatakan, masuk seseorang dari penghuni surga. Maka para sahabat melihat kepada orang tersebut. Di hari berikutnya, Rasulullah menyampaikan hal yang sama. Akan masuk kepada kita, sekarang akan masuk seseorang yang dia termasuk penghuni surga. Para sahabat melihat ternyata orang yang kemarin. Di hari ketiga, Rasulullah menyampaikan hal yang sama. Masuk kepada kita seseorang yang termasuk penghuni surga, orang yang sama. Maka setelah Rasulullah selesai di hari ketiga tersebut, sahabat Abdullah bin Amr penasaran, lalu kemudian mengikutin di belakang orang ini yang disebutkan sebagai penghuni surga padahal masih hidup. Sesampainya di rumahnya, Abdullah bin Amr mengatakan, aku izin untuk bisa menginap di rumahmu. Karena beliau beralasan, karena saya lagi ada masalah dengan ayah saya di rumah. Sehingga izinkan saya nginep dulu, menenangkan diri di rumah Anda selama 3 hari.
diizinkan selama 3 hari silahkan diberikan tempat. Selama 3 hari ini Abdullah bin Amr lalu kemudian memperhatikan dan mengamati apa amalan-amalan yang dilakukan selama di rumah. Kalau di luaran mungkin akan terlihat, tapi di rumah apa yang dilakukan? Kemudian Abdullah bin Amr menceritakan bahwa di setiap malam terlihat dia bangun, tapi kemudian tidur lagi. Tidak ada sholat malam yang dilakukan. Di malam yang kedua, malam yang ketiga sama. Tidak ada puasa yang dilakukan, nggak ada sholat yang dilakukan. Tidak ada yang istimewa. Lalu kemudian di hari yang ketiga dia berpamitan kepada orang tersebut, aku pamit, aku ingin pulang. Abdullah bin Amr jujur, sungguhnya aku datang ke sini minta nginep itu bukan karena aku sedang ada masalah dengan orang tuaku, tapi karena Rasulullah menyebutkan Anda sebagai penghuni surga selama 3 kali. Maka aku ingin tahu amalan apa, ada rahasia apa yang kamu lakukan. Di luaran biasa-biasa saja. Ternyata di rumah juga biasa-biasa saja. Orang tersebut mengatakan, yang aku amalkan adalah apa yang kamu lihat. Gak ada yang aku sembunyikan. Lalu Abdullah bin Amr izin untuk pergi karena nggak mendapatkan apa yang dia cari. Namun ketika sebelum pergi dipanggil kembali lalu kemudian, sungguhnya apa yang aku amalkan adalah apa yang kamu lihat selama 3 hari ini. Dan ini rahasianya. Setiap kali aku mendapati rasa benci, maka segera aku buang rasa itu. Setiap kali aku marah kepada seorang, maka segera aku hilangkan rasa itu. Dan aku tidak pernah sedikit pun merasa iri dan hasad terhadap kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini sebuah hadis atau fi memakna, kurang lebih maknanya demikian, bahwa dengan kita bisa menghindari diri kita dari perbuatan, dari sifat hasad, iri dan dengki, maka itu menjadi sebab terbesar insya Allah orang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang terakhir adalah bekal ilmu. Sebelum masuk bulan Ramadan, maka harus kita berilmu tentang Ramadan. Kita harus tahu tentang hukum-hukum Ramadan, apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan agar ibadah kita benar, karena Umar ibn Abdul Aziz berkata, "Man abadallaha bighairi ilmin, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Maka ibadah harus dengan ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu ilmu tentang hukum-hukum puasa, bisa jadi puasa kita rusak, tapi kita tidak tahu. Kalau kita tidak mengilmui, tidak berilmu, maka tidak berilmu tentang sunnah-sunnah saat di bulan puasa, maka kita kehilangan banyak pahala di bulan puasa. Maka harus kita pelajari apa sunnah-sunnah di bulan puasa. Kalau kita tidak tahu apa saja maksiat yang harus kita tinggalin, apa saja maksiat yang bisa mengurangi pahala puasa, atau kita tidak tahu kalau ternyata maksiat bisa mengurangi pahala puasa, maka kita puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Terlebih lagi kalau kita tidak tahu apa saja yang membatalkan puasa, maka ternyata puasa kita pun bisa batal tapi kita tidak menyadarinya. Sehingga ilmu sebelum kita beramal. Al-ilmu qoblal qawli wal amal, dan itu adalah juga termasuk syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas wal mutaba'ah, ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga 5 bekal sebelum Ramadan yang disebutkan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi yang membutuhkan nasihat dan bisa bermanfaat untuk jamaah sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.